IT product management di corporate yang gue lihat ya, yang gue observe itu akhirnya seputar itu. Jadi dia create produknya adalah untuk nge-streamline workflow, nge-streamline business process gitu. Kan bedanya gini, kalau bisnis kan biasanya ya itu klien gitu, tapi kalau ini kan ya udah mau nggak mau itu teman sendiri atau satu kantor kan sebenarnya kan. Itu tinggal ada perbedaan lah gimana caranya manage stakeholder, gimana caranya manage expectation, kayak gitu. Yang gue pahami gitu sih Mbak Vivi. Oke, jadi kalau misalnya di corporate itu ada 2 role, ada product manager juga, ada bisnis analis juga. Nah itu batasannya jadi kayak gimana, Mas? Ini berarti yang mungkin ya kalau yang gue lihat ya, lo kan di corporate tuh sekarang, nah ntar lo cerita deh itu gimana di tempat lo gitu ya. Cuman kalau feeling gue product manajernya tuh functionnya lebih ke arah PO, product owner gitu. Product manager dan product owner kalau di bagi gue itu beda ya. Jadi fungsi product owner itu adalah bagian dari role product management. Dimana product management tuh ujung ke ujung decide apa yang cari tahu apa yang harus di-build, decide apa yang di-build, kemudian actually delivering build itu gitu kan. Itu ujungnya ke sana. Kalau product owner yang dilakukan adalah ya you decide what get to build, kemudian ya itu di delivery gitu ya. Cuman lebih spesifik sebenarnya product owner itu kan disebut ada di dalam Scrum. Awalnya kan dari Scrum. Jadi tidak ada di luar Scrum sebenarnya. Maka sebenarnya fokusnya ke sana. Jadi product owner itu kalau lo perhatikan ya, tidak ada sepemahaman gue ya, tentu saja mungkin orang lain beda. Sepemahaman gue itu tidak ada fungsi untuk kayak product discovery, product strategy gitu. Itu harus tidak ada ke sana. Semua yang ke sana nyebutnya product management. Gitu. Jadi mungkin disebut product manager tapi sebenarnya yang di-expect adalah fungsinya product owner, Mbak. Jadi yang satu adalah analisis, translation requirement-nya, kemudian yang satu delivery sebagai wakilnya tim produksi lah ya, kira-kira kayak gitu. Jadi product owner dari requirement itu siapa ngerjain, ngerun sprintnya, daily scrum kayak gitu-gitulah. Gitu mungkin, benar nggak, Mbak? Kalau di saya itu mirip, Mas, gitu. Kalau di saya sekarang ya, job desk antara product manager sama BA itu mirip, cuma memang si BA itu undernya PM gitu. PM itu ya manajernya gitu. Iya sih, oke. Jadi kayak yang satu itu ini ya sudah levelnya lebih senior daripada satunya gitu ya. Jadi kayak juniornya gitu ya. Iya benar. Artinya gue yang nanya penasaran nih. Artinya berarti BA itu di-expect untuk bisa delivery juga dong, Mbak? Iya benar. Jadi BA itu ya dari get requirement, terus ya day to day sama engineer kan, sampai dia tuh go live gitu, implement stakeholder. Wah, menarik ya. Harusnya ini pemahaman gue ya, tapi by default terlalu namanya analis gitu ya. Analis juga. Iya, makanya aku agak bingung juga sebenarnya. Jadi batasannya tuh dia di mana, PM di mana gitu. Ya memang PM ngelitnya ya kan, ngelit mereka gitu. Tapi kan masalahnya PM tempat-tempat lain kan enggak ngelit gitu kan, yang mirip-mirip. Jadi bingung gitu. Iya. Ini mungkin teman-teman ada yang punya pendapat yang beda atau mungkin bisa sharing pengalamannya di tempat masing-masing, terutama yang IT corporate ya, atau kalau mau ada yang nanya tentang product management di startup, ya kita semua tahu lah ya. Walaupun nih Mbak, kalau ngomongin tentang di startup ya, itu pun sebenarnya banyak yang belum benar prakteknya, kira-kira kayak gitulah. Kalau teman-teman mau ngomong, raise aja, ada caranya ya kalau nggak salah ya, bisa raise aja untuk request ngomong, ntar gue approve supaya bisa ikut ngomong. Tapi balik lagi ya tadi ya, jadi even di startup pun banyak yang belum benar gitu jalaninya. Jadi yang di startup itu jalaninya persis kayak yang lo sebut tadi di corporate, Mbak. Jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah terima requirement dari siapa? Dari Hippo gitu ya. Jadi dari orang yang bayarnya paling tinggi di ruangan itu, mungkin CEO-nya, mungkin bosnya gitu ya. Terus habis itu diminta develop A, B, C, D, E. Oke, udah dikerjain.
dia mungkin akan berusaha kenapa sih develop ini, kenapa develop itu gitu ya, tapi nggak sampai bisa nge-challenge gitu, mungkin junior, mungkin baru kayak gitu-gitu. Jadi ya sudah, dikasih requirement, di develop, selesai, kemudian jalan lagi gitu. Gue kan ada mentoring ya, salah satu menti gue ya persis lah kayak gitu. Jadi yang diukur bukan dari impact terhadap bisnis, tapi yang diukur adalah speed dari delivery, yang mana itu lucu sih, aneh sih, harusnya tidak seperti itu ya. Product management harusnya nggak ukur seperti itu. Bahkan di IT startup pun yang kayak gitu tuh masih banyak gitu. Makanya jangan heran kalau ternyata susah gitu ya, cari produk yang bagus atau startup yang implementasinya benar, itu nggak banyak. Dan itu juga makanya kalau teman-teman sempat mungkin ya, kalau teman-teman sekarang kerja atau teman-teman sudah jadi PM atau mau nge-recruit PM yang lain, cari yang benar-benar punya experience yang beneran as PM itu ya susah juga gitu, karena nggak pernah kena touch nih yang bener tuh kayak gimana sih, nge-challenge tuh gimana sih, kayak gitu loh. Gitu sih Mbak Vivi. Bahkan yang di startup pun jalannya kayak yang di corporate tadi, terima requirement, eksekusi. Gitu. Iya benar. Terus juga secara dokumen tuh beda kan yang BA buat sama produk buat. Kalau produk kan biasanya buatnya PR. Nah kalau BA itu buat FSD gitu. Tapi kalau dilihat ini kontennya itu sama gitu, mirip. Iya. Siap. Itu mirip. Siap. Menarik ya teman-teman terkait iklan ya, mungkin nanti khususnya mungkin ya storyline, storyboard gitu. Ya di balik iklan yang sukses itu ternyata nggak sesederhana itu ya Mas Topan ya. Ada tim kreatif di belakang yang salah satunya ya copywriter itu gitu ya Mas Topan. Ya mungkin nanti akan dibahas secara lebih tuntas gitu ya, biar teman-teman lebih terbayang setelah break sholat maghrib gitu ya Mas Topan, apalagi pengalamannya buat iklan lah udah dipakai brand-brand besar gitu kan. RD kan gini harus sama gue ya, mencuri gitu ya, mencuri Mas Topan ya. Even that apa, I want to ini, so that I apa kan gitu kan. Jadi bahasanya adalah kita ngomong intentnya user tuh sebenarnya mau ngapain sih, supaya apa sih kita lakukan itu kan gitu kan, ya kan. The way to solve that adalah ya engineer-nya mikir bareng sama desainer, sama PM-nya gitu ya, sama PM yang mau ikutan. Gimana ya caranya supaya kita bisa enable user untuk melakukan hal itu gitu. Jadi ngomongnya adalah kayak PM ini mau nge-solve problem, makanya PRD itu requirement-nya adalah gimana caranya nge-solve problemnya user, jadi dari point of view-nya user. Kalau FSD bukannya ini Mbak, yang benar-benar kayak spek detail gitu. Menu ini ada apa. Kalau diklik ini jadi gini jadi gini itu. Oke, PRD kan kayak gitu juga gitu ya, tapi kan ada yang lainnya kan. Iya benar, detail juga, tapi juga di PRD saat kita jadi story juga, user story juga kan jadi detail. Oh iya, jadi user story jadi detail. Benar. Kayak sama gitu, sama gitu. Ini akan berpengaruh gitu di situ. Ini sekalian ini pas ngomongin PRD bagus nih Mbak. Jadi gue nggak tahu, gue lupa pernah ngomongin ini nggak sebelumnya gitu ya. Tapi satu hal yang masih sering gue lihat, terutama kayak gue sampai sekarang teringat lagi karena gue lagi ini kan, lagi jadi fractional HOP di satu company lain lah untuk bantu dia bikin SaaS. Timnya itu bikin user story-nya itu kayak as a user I want to login. Kayak ini kesalahan gue dulu juga gitu ya. Tapi sejak kapan ada orang mau login? Sejak kapan ada orang mau nuliskan password? Kan artinya adalah gue mau akses sistemnya. Kalau disebutnya I want to login using email, jadi solusinya jadi beda gitu kan. Solusinya kan jadinya akhirnya gimana caranya gue bikin login dengan email terbaik. Tapi kalau orang tujuannya usernya adalah akses sistemnya, maka bisa aja nggak perlu email gitu. Bisa aja kayak pakai one sign in, misalnya pakai Google sign in misalnya, atau pakai nomor telepon misalnya, atau pakai cara yang lain gitu ya. Tapi yang pasti atau mungkin nggak perlu itu semua, cuman perlu password masing-masing aja, begitu passwordnya di-tag dia bisa masuk gitu. Ya who knows. Tapi maksud gue adalah even saat nulis user story, hati-hati ya teman-teman, artinya harus dari point of view-nya usernya gitu. Jangan dari point of view lu mau usernya ngapain, tapi jangan lu mau ngapain tapi user tuh sebenarnya at that journey, at that story itu sebenarnya mau ngapain, tujuannya apa, supaya apa. Itu yang gua masih temukan banyak banget sih.
as a user I want to reset password, mungkin oke lah. Tapi sebenarnya tujuannya kan bukan reset password ya. I want to access the system but I forgot the password. Kayak gitu kan sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya tidak harus reset passwordnya tapi bisa masuk pakai Magic Link kan jadi salah satu solusi. Tapi kalau kita nge-frame-nya adalah I want to reset my password, solusinya hanya reset password, bukan pakai Magic Link untuk masuk. Kayak gitu kan. Itu sih. Sorry ngelebar dikit. Iya, nggak apa-apa Mas. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau nimbrung juga, monggo silahkan angkat tangan atau mau ngobrol tentang perbedaan PM di startup dan IT corporate. Mbak, tapi kalau di IT corporate itu ya, itu banyak itu nggak sih kayak deadline kayak gitu-gitu, kemudian ada harus ngejar tanggal rilis tertentu gitu-gitu nggak sih? Kalau yang saya rasain sekarang sih belum ada ya Mas. Tetap tanggal itu dari kita, tapi ya kita diharapkan untuk komit gitu. Cuma mungkin di tim lain ada gitu, kayak dikejar kayak gitu ya. Ada sih Mas, ya, gitu intinya mah. Ya cuma ya gitu kan, kalau di corporate itu nggak familiar sama Scrum gitu, nggak familiar sama sprint 2 minggu gitu kan. Mereka tuh kayak lebih pakai Kanban. Ya kalau misalnya lagi jalanin yang fitur A lagi develop, terus tengah ada lagi yang masuk yang katanya urgent gitu, berarti kan yang A tadi di hold dulu gitu kan, dikerjain B gitu. Ya, kayak gitu. Kanbannya Kanban beneran nggak? Maksudnya ada WIP limit gitu nggak? Jangan-jangan Kanbannya Kanban asal board doang, nggak ada WIP limitnya? Kurang tahu sih Mas sebenarnya, aku bukan di tim aku. Cuma kalau aku perhatiin tuh Kanban gitu kan. Jadi kayak kalau kita pakai sprint itu kita ada detailing task gitu kan. Detailing user story dari backend ngapain, frontend ngapain, QA ngapain gitu kan. Tapi kalau di Kanban itu kan kayak cuma card-nya doang, dan aku juga nggak gitu paham Kanban, jadi aku juga ya kayak gini ya gitu. Terus ini di hold, terus kalau di hold nanti kalau lanjut lagi gimana gitu. Kayak aku cuma nanya-nanya sekilas aja. Iya, benar itu, benar. Teman-teman sekali lagi ya, kalau misalnya lagi mau nanya nimbrung, monggo silahkan raise aja, ntar gua allow untuk join. Tapi tadi lo ngebahas tentang Kanban, ini jadi trigger juga. Ya itu tadi gue juga ngeliat hal seperti itu ya Mbak ya. Jadi orang nulis tiket di Kanban itu kayak semaunya gitu loh. Formatnya tuh bukan format user story kan, kayak bikin fitur A atau kelarin ini, kelarin itu. Yang paham baca itu ya cuman dia sendiri gitu. Orang lain kalau nggak tahu tuh baca tiketnya tuh kayak ini apaan, gue nggak paham. Pahamnya harus ceritain, ngapain ditulis kalau misalnya nggak bisa dialihkan ke orang lain kan. Maksudnya nggak ada poinnya juga, itu kayak jadi cuma catatan personal aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanbannya tuh Kanbannya nggak ada WIP limitnya. Salah satu ciri khasnya Kanban itu kan sebenarnya adalah work in progress limit. Jadi di setiap lane, di setiap kolom itu harus ada limitnya gitu ya. Artinya kalau orang yang bertanggung jawab di kolom itu ada 2 orang misalnya, ya limitnya mungkin 2 atau 3 atau 4 kayak gitu ya. Supaya nggak semua tuh ngantri gitu, kayak ngerjain hal barengan akhirnya nggak fokus sama aja. Kanban kan prosesnya narik dari belakang, bukan dorong dari depan kan. Jadi begitu yang belakang kosong kelarin, yang tiket yang depan maju, tiket yang depan maju lagi kayak gitu. Nah belakang, jadi belakang yang dikelarin duluan. Kalau misalnya Kanban tuh kayak gitu. Tapi even mungkin ya yang gue lihat ya, banyak yang belum menyadari gitu bahwa Kanban itu sebenarnya ada, nggak cuman asal lu pindah-pindahin status doang gitu, kira-kira gitu loh. Iya benar. Kayak aku bingung juga kan saat dia hold itu, terus udah dikerjain setengah, terus kalau nanti mau dilanjutin lagi tuh gimana gitu. Apakah segrup itu langsung in progress lagi atau gimana? Nggak kebayang sih Mas kalau aku lihat tiketnya kayak gitu. Oke, jadi harusnya masih banyak yang menarik ya yang di corporate ya untuk diselesaikan ya problemnya ya. Cuman berarti artinya lebih ke arah delivery kan yang di corporate itu kan. Iya benar, karena di corporate karena kan biasanya tuh udah ada sistemnya ya, sistem yang dia udah pakai dari vendor gitu udah jadi.
Jadi saat kita development ini kita tuh kejar-kejarannya tuh gimana caranya supaya orang-orang yang udah udah berjalan gitu, operasional yang udah berjalan dengan sistemnya vendor bisa pakai sistem kita yang kita pakai, yang kita build. Maksudnya mau switch atau gimana, Mbak? Maksudnya dari yang pakai vendor jadi in-house gitu. Vendor modelnya SaaS gitu ya, maksudnya sebelumnya nyewa gitu, kemudian sekarang mau bikin sendiri gitu kan? Iya benar. Nah, kalau dari vendor kan, iya, maksudnya mereka tuh bisnisnya sebenarnya udah jalan aja sebenarnya tanpa develop sendiri. Gitu. Iya. Terus kalau gue jadi penasaran, kalau misalnya kayak gitu tuh kenapa Mbak? Maksudnya apakah murni karena cost atau apa ya? Soalnya kalau gue ngelihatnya nih ya, gue dari sisi klien gitu ya, atau orang yang butuh sistem gitu, makin kesini kayaknya makin gampang kalau manage service deh. Dalam artian kalau misalnya gue butuh blog misalnya nih, instead of gue install WordPress sendiri, kemudian manage itu sendiri di server gue sendiri, gue sih mendingan nyewa WordPress yang sudah di-host di orang lain gitu, atau sekalian kayak pakai Webflow gitu misalnya. Jadi platform yang sudah cloud aja service-nya. Nah, jadi tahu beres gitu, maksudnya kayak urusan security lah, data lah, apa segala macam, udah nggak tahu lah, udah itu karena bukan core dalam bisnis ya. Mungkin kalau misalnya itu adalah core-nya bisnis kita, beda cerita gitu ya. Tapi kalau supporting function saja, reporting kayak gitu, kenapa sih kok pengen bikin sendiri malah lebih ribet kan sebenarnya kan? Karena itu butuh di-update, butuh di-maintain, gitu nggak sih? Iya benar. Coba Mas, ada nggak sih yang bisa nambahin nih? Ada yang berpengalaman di IT corporate? Mungkin bisa jawab. Ada yang kenal nggak ya? Masih baru nyemplung juga nih. Justru saya nanya. Ada nggak yang di IT corporate? Ini dong, sharing dong pengalamannya. Kalau ada yang di IT corporate, ngerjain IT corporate, silakan. Oh, Mas Taufik ketawa doang nih. Oh ya, mau Mas, sip. Nah, ini ada. Lah, Mas Taufik tadi hilang loh, Mas Zul hilang juga. Gimana? Oke, Mas Taufik dulu. Mau Mas, silakan Mas. Halo. Sama Niki nih. Silakan Mas, gimana Mas? Halo, sekarang di startup. Nah, bedanya itu sama yang tadi Mbak Tuti bilang sih hampir benar ya. Cuman penamaannya itu adalah dulu tuh benar bisnis analis, saya sendiri bisnis analis. Nah, tapi yang dijalanin itu kalau dulu kan nggak ada yang namanya role product management ya. Kita nggak tahu nih profilnya seperti apa. Cuman yang tadi dibilang bisnis analis itu mirip-mirip. Cuman waktu itu saya pakai frameworknya lebih ke waterfall. Jadi kita diskusi bareng sama tim project manager ya. Yang mana project manajernya itu nge-build atau discuss bareng apa sih keperluannya gitu dari sisi manpower segala macam, sistem segala macam. Nah, tugas di bisnis analis waktu itu lebih ke sistemnya ya. Jadi sistem yang handle sistem ya hampir dibilang mirip kayak product owner ya. Nah, produknya itu seperti apa aja segala macam. Nah, sama tadi seperti yang dibilang, tapi tetap ada work in progress-nya. Cuman kalau waterfall itu kan lebih ke ini ya, kita harus step benar-benar dari awal, baru bisa lanjut kemudian. Kalau enggak kan nggak bisa. Lebih ke situ sih, lebih banyak ke situ sih Mas. Oke, menarik. Berarti memang artinya kalau di corporate kebanyakan project modelnya bukan produk yang kayak cycle-nya dikembangin terus dikit-dikit gitu ya Mas ya, tapi lebih kayak waterfall gitu kan? Iya, berarti lebih ke project base. Kita benar ke project base. Waktu itu saya sempat handle WMS ya. Jadi tuh masing-masing klien kan lumayan dan requirement-nya beda-beda. Nah, paling kita based on project base-nya itu. Jadi
kita sebenarnya punya template masing-masing, jadi requirement-nya yang ketika memang mirip-mirip kita pakai itu, ketika ada custom kita akan ada development lagi gitu. Cuman kita memang clearing benar-benar dari awal sih, jadi tim project manager-nya lebih ngebantu juga dari sisi business analyst-nya lebih deep ke sistemnya gitu. I see. Thank you Mas Taufik. Mau Mbak Vivi tuh ada sumbernya atau Mbak Niki, silakan Mbak Niki. Ini sih Mas, pengen nanggepin yang tadi obrolan terkait kenapa sih corporate itu kok prefer bikin sistem sendiri daripada pakai vendor yang udah cloud gitu ya. Nah, ini aku belum pernah kerja di corporate sih, cuman beberapa klien itu ya kita cukup pengalaman lah di situ, ada yang dari beneran corporate maupun government itu mereka prefer untuk bikin kayak white label gitu, karena mostly sih isu di security data gitu-gitu sih Mas, karena standar dari atas ya, dari organisasinya itu. Jadi kayak mereka tuh khawatir kalau pakai vendor yang cloud gitu, datanya nanti gimana-gimana kayak gitu sih Mas. Biasanya ya, yang aku tahu kayak gitu. I see, oke, paham, menarik. Tapi memang maksudnya adalah iya sih, tidak kecuali yang biasa dealing dengan banking ya, memang tidak semua vendor itu sadar terhadap security data gitu ya. itu emang benar sih, klien gitu. Tapi oke, make sense. Tapi kalau misalnya kayak case-nya Mbak Vivi tadi kan, artinya diceritain Mbak Vivi dulunya pakai vendor terus kemudian mau beralih. Artinya dari awal kan tidak peduli, maksudnya bukan karena urusan data dan security kan, harusnya kan, ya nggak sih? Mungkin ya, atau karena standar dari organisasinya, nggak tahu sih. Cuman mostly yang di kasus di company-ku kayak gitu sih, klien-klien. Dulunya iya pakai third party, terus ada update kebijakan entah apa gitu. Terus ya udah nggak mau lagi pakai third party, maunya in-house gitu. Gua jadi deja vu nih, serius. Jadi deja vu balik tahun-tahun 2010-an awal, kalau lo ingat ya, apa 2010 ya, iya kayaknya cloud, zaman awal cloud dulu baru mulai gitu ya, orang takut kalau di cloud nanti data security-nya gimana, bisa diakses orang segala macam gitu ya. We've come a long way ya, sekarang tuh sudah kayak gue hampir nggak pernah sih dengar kayak gitu ya. Artinya kalau khawatir sama security bukan urusan cloud-nya, tapi gimana caranya kita securing datanya, malah menurut gue malah lebih mengerikan lagi kalau lu punya server sendiri atau mungkin naruh server sendiri gitu ya, sewa rak gitu, terus habis itu nggak punya tim infra yang mumpuni, salah punya data. Karena mungkin gue sih gitu ya. Banyak itu bisa menarik yang disampaikan oleh. Monggo teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau dibahas atau nimbrungin sekalian. Mbak Vivi ada lagi mungkin yang mau dibahas, silakan. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi kepada Mas Evan. Mas Sepi. Kalau Mas Taufik tadi kan ngedevelop karena berdasarkan kliennya masing-masing gitu ya, bukan buat internal ya Mas? Iya betul, lebih ke klien ya, jadi kan kita project base waktu itu klien dari kan B2B ya, lebih ke klien. Sebenarnya ada yang juga in-house juga, cuman scope-nya itu lebih kecil, kayak aplikasi internal lah, kayak kita contoh kayak procurement lah, contoh procurement kayak misalnya dulu buat request laptop atau apa, jadi kita buat sistemnya internal sendiri. Cuma memang itu hanya in-house ya, tapi kebijakan itu beda ketika regional punya punya regulasi sendiri yang mana apapun yang in-house itu nggak ada, harus melalui request dari regional. Itu akan agak ribet ya kalau bisa dibilang kayak gitu, makanya lama-lama ujungnya ke regional, dan kita benar-benar nggak bisa kalau saya bilang ya udah nggak bisa berkembang gitu ya, apapun request ke sana, jadi nggak bisa nggak bisa untuk berkembang sih kalau menurut saya, lebih ke situ. Terus kalau yang buat klien, berarti perusahaannya Mas Taufik itu jualan sistem atau gimana? Develop sendiri punya programmer? Enggak. Jadi tuh sebelumnya kan memang kita vendor service WMS ya, WMS management system. Itu B2B, yang mana sebenarnya kalau kita develop sendiri itu kan agak panjang ya prosesnya segala macam. Maksudnya pasti kan
nggak cuma setahun 2 tahun, dan itu effortnya lebih banyak. Jadi kita itu sebenarnya beli license, tapi beli putus gitu. Nah, nextnya kita develop sendiri gitu. Kita custom dari custom dari requirement berdasarkan requirement si customer sendiri. Contoh misalnya dari barang ini kan dia lebih mau si customer ini kan beda-beda, ada dia chemical, ada raw material, ada finished good gitu kan. Nah di situ kan masing-masing klien itu requirement-nya beda-beda. Kayak misalnya contohnya gue pengen dong keluarin report kayak first expiry date, first out gitu kan, yang mana aja nih, atau ketika memang mau near expiry date dia muncul gitu. Nah kayak gitu sih kita yang develop system. Nah to be honest, kebetulan waktu di tempat sebelumnya saya juga as a developer juga, implementator ya, kayak semuanya kan kalau IT corporate lebih ke IT country, semuanya harus bisa ya kalau bisa dibilang gitu. Namanya dulu bisa semua gitu. Malah dulu ketika ada project suruh live nih sebulan, yang mana kita bikin gudang baru. Nah di Indonesia IT saya bilang IT product misalnya project sebulan ini bisa pengalaman kabel segala macam. Nah itu justru 1,5 bulan. Saya mikir bingung gimana caranya. Itu dibantu juga sih sama tim IT support ya. Akhirnya kita mutusin untuk pakai P2P aja, radio itu radio dari gudang satu ke gudang lainnya. Cuman itu ada impact-nya saya bilang. Kalau memang buru-buru mau live itu bisa, cuman ada impact-nya segitu. Kayak gitu sih. Dan kalau dibilang IT corporate ya menurut saya yang dulu ya, tapi nggak tahu sekarang. Nah itu bisa jadi kayak IT full stack ya, bisa semua, dia yang meeting sama klien, dia yang ngoding juga, dia yang bikin custom report, dia yang implement juga, dia yang ngetes juga, kalau bisa dibilang. Nggak tahu kalau yang di IT corporate sekarang gimana. Wah itu seru tuh sharingnya tuh. Iya, kayak orang kerja dia apa di IT itu, udah dikira bisa benerin komputer udah. Udah gitu ya Mas ya. Iya betul. Oke. Iya menarik. Ngomong Mbak Vivi. Berarti itu waktu itu nggak ngalamin yang namanya ada development cycle yang kayak sekarang gitu ya Mas ya. Kalau sekarang kan yang lagi saya hadapi tuh kayak nyampur gitu kan. Sebenarnya kita mau development nih sendiri, tapi terus juga di sana udah ada BA juga gitu. Ya sebenarnya day to day-nya sama engineer. Terus apakah role product management ini nantinya akan menggantikan role BA gitu di corporate atau gimana ya? Nggak ada yang decision maker di sini ya. cuman kayaknya sih Mbak. Jadi tentu perubahannya nggak akan langsung cepat kan gitu kan. Tapi kalau lo ngelihat dari sekarang aja kan udah mulai kelihatan ya. Mulai ada company yang legacy company gitu ya, mulai nge-hire product manager. Ini karena ya minatnya satu lebih banyak orangnya yang berminat terhadap profesi itu. Kedua, by nature memang lebih menyeluruh gitu ya, jadi lebih nggak komplain gitu karena memang job desk-nya kan gitu kan, mulai dari ujung sampai ujung kan sebenarnya kan. Kalau BA harusnya ya kalau gue ya sampai analisa aja kan gitu. Jadi tidak akan tergantikan, tapi lebih ke arah ya semua akan expand lebih ke arah gitu sih yang gue lihat ya baik ya. Walaupun itu tetap aja bakalan ada yang ngasih nama analis, bisnis analis, produk analis kayak gitu. Di Bukalapak kalau nggak salah yang posisi junior namanya produk analis ya kalau nggak salah ya. Teman-teman. Tapi ujung-ujungnya kita disuruh diajarin tentang project management nggak sih? Kalau menurut saya ya, ujung-ujungnya kita memang diarahkan ke sana gitu, walaupun entah itu namanya beda-beda ya, sebenarnya kita mungkin tahu ya management itu seperti gitu gitu. Ya harusnya gitu. Kalau tapi ini Mas, nah ini problemnya. Kalau lu punya leader yang benar, gitu kan. Tapi kalau lu asal dianggapnya IT gitu ya udah yang penting lu bisa ngerjain semuanya,
ya fungsi discovery-nya itu jadi hilang kan gitu kan. Jadi fungsinya akhirnya jadi delivery aja, udah ditentukan harus bikin apa, ya udah deliver gitu ya. Jadi tidak punya don't have any say gitu tentang apa yang harus di develop sih, kenapa harus develop itu, kayak gitu sih harusnya. Kalau masih nggak aware ya biasanya. Gitu. Ya udah lewat jamnya. Oh, mau apa? Silakan. Nanya satu dong, aku jadi penasaran tuh sebenarnya pengalaman Mas Brian di beberapa startup itu sebenarnya di startup tuh ada role BA nggak sih, atau masih umum nggak sih ada role BA kayak gitu? Nggak ada sih kalau di gua ya. Nggak ada sama sekali gitu BA. Nggak ada ya? Tahu gua nggak ada ya. Jadi satu Maksudnya di PM berarti. kalaupun benar, ya either dia masuk jadi intern atau jadi APM udah. Karena nggak masuk akal gitu kalau dipisah jadi BA juga, karena benar-benar jauh lebih sempit kan skopnya BA itu. Ya lu nganalisa sistem, nganalisa requirement, kemudian lu bikin spek, kemudian itu untuk dikerjain gitu ya. Sampai segitu aja kan sebenarnya. Sementara kalau PM kan lu ya semua gitu, ujung ke ujung. Kalau gue dari ini ya, sebagai sekali lagi, kalau gue adalah leadernya perusahaannya, maka ya sekalian aja kan gitu kan. Kenapa harus gue limitin gitu sih. Dan mestinya banyak yang akan ini juga yang akan ngikuti. Ada yang mau ngomong lagi? Mau Mas Paulus, silakan. Silakan Mas Paulus. By the way, Mas, lu masih di mute ya. Jangan kayak gua tadi ngomong terus ternyata baru sadar ternyata. Oh iya, oke, sorry. Halo. Ya. Jadi kalau di korporat wajar sih kenapa kayak gitu, karena mereka itu sebenarnya lebih duluan daripada startup kan ya. Jadi sistemnya semua sudah seperti itu. Even mulai dari budgeting sudah ditanyakan tuh dari awal tahun, kayak lu tuh mau spend budget berapa buat project apa gitu. Jadi ketika sebuah korporat itu mau istilahnya merubah culture-nya jadi kayak culture yang product management banget, yang ideal gitu ya, itu memang sangat sulit sekali karena harus berubah tuh dari ujung ke ujung. Mulai dari decision maker-nya juga harus berubah, cara dia budgeting-nya berubah, terus timnya juga harus di training segala macam. Bayangin aja kalau kita jadi PM di corporate itu nggak ditanya mau kontribut ke matrik apa, enggak. Yang ditanya adalah lu mau ngerjain apa tahun depan gitu, butuh budget berapa, which is point of view-nya itu project, point of view itu selalu project, mau ngerjain apa. Urusan project itu nanti impact kemana, itu pertanyaan kedua. Ini impact kemana. Jadi yang ditanya bukan mau benerin apa, mau bikin mau metrik apa, mau discovery apa supaya metriknya naik apa, enggak gitu. Yang ditanya adalah lu mau bikin apa, biar apa, butuh duit berapa. Jadi ya pengalaman gua di corporate sih kayak gitu ya, dan itu memang kayak bumi langit sama di startup. Jadi kalau memang mau belajar soal product management yang benar, sebenarnya menurut gue pribadi ya, mending jangan di corporate, karena mereka emang sangat sulit sekali untuk bisa pindah ke culture yang product. Kayak gitu sih. Wah, mantap banget nih. Thank you Mas. Ya, gue lupa tuh poinnya, poin penting banget tuh. Sama kayak pemerintahan kita ya sebenarnya ya. Jadi kayak, lu mau ngapain tahun depan gitu ya. Baru kemudian buat apa dan kenapa lu mau melakukan hal itu gitu ya. Instead of oke, kita perusahaan mau ke sana, oke, pemerintah kita mau ke sana, lu bisa ngapain yang bisa kontribut ke sana. Instead of seperti itu kan modelnya dari tanya, lu mau ngapain? Terus kenapa kita melakukan hal itu gitu kan ya? Betul. Iya. Betul. Jadi contohnya kalau di pemerintah kasus polusi yang kemarin kan, polusi yang di Jakarta misalkan. Yang dipikirin bukan gimana supaya polusinya turun, nggak gitu kan. Yang dipikirin adalah gue mau bikin mobil listrik, gue mau bikin sepeda listrik, budget sekian tahun depan supaya bisa nurunin polusi. Ya, jangan malah problemnya bukan di situ gitu kan. Ya, jangan problemnya di pikiran betul. Tapi wajar. Kenapa? Karena tadi saya bilang sistemnya dari awal sudah seperti itu. Budgeting itu ditaruh di depan. Jadi memang sangat sulit sekali. Bayangin ya, kalau kita nanti ditanya sama orang finance, itu saya bilang, tahun depan mau ngapain? Oh, saya mau berusaha menurunkan polusi. Dia kan bingung. Gimana caranya? Lu mau bikin apa? Dia pasti akan selalu tanya gitu. Which is juga susah juga kan kita jawabnya gitu. Iya, kita masih discovery Bang, belum tahu mau bikin apaan. Nggak bisa jawab kayak gitu, udah pasti belajar nggak kompeten lah gitu. Nggak bisa. Iya. Oke, poin yang menarik. Itu
menarik sih. Ya jadi teman-teman kalau udah paham yang kayak gitu ya, jadi diterima aja. Kalau kebetulan sekarang lagi kerja seperti itu, ya dipelajari apa yang bisa dipelajari. Tidak perlu terlalu dirisaukan kalau misalnya kondisinya seperti itu dan memang nggak bisa punya kontrol ya dari atas. Oh Mbak Vivi. Iya, tapi ya positifnya atau ini nggak tahu ya positif atau enggak. Cuma kalau misalnya kita di startup itu kan kita nyari-nyari inisiatif gitu kan, kita kayak bikin apa ya, mikir keras gitu. Nah kalau di sini ya karena kalau di corporate karena udah ada listnya dia mau dikerjain ya, jadi kita kayak tinggal kerjain aja gitu, nggak pusing-pusing bingung lagi nyari inisiatif mau ngapain gitu segala macam. Ya, Bebannya lebih it can be seen Bebannya as lebih ringan. positive and negative ya. iya. Bener definitely Kalau lebih ringan gitu. Tapi maksudnya kayak ya kalau lo lihat itu sebagai sesuatu yang positif bisa gitu ya. Tapi kan lo tidak melakukan itu sehingga tidak bisa belajar hal itu kan negatif juga gitu. Tapi tergantung ya, artinya tidak semua harus kita punya preferensi yang sama atau ngerjain semuanya kan di saat yang sama. Mungkin sekarang kita I wanna relax gitu ya. Gua mau ngerjain fokus belajar delivery dulu, stakeholder management dulu. Nanti di lain waktu gua pengen belajar delivery. It's all fine. Ya, preferensi masing-masing aja. Yang penting teman-teman tahu gitu ya, bedanya seperti apa, kenapa seperti tadi di bawah, itu poin bagus banget tadi yang dibawa sama Mas Paulus. Jadi itu perlu dipahami. Sisanya ya sudah, yang penting lo grow, lo belajar gitu ya. Itu jangan penting. Itu sih.